dibentuk dalam ujian, bangkit sebagai arsitek realitas baru. Mereka berkumpul dalam bayangan, bukan untuk memujamu, melainkan untuk membedahmu. Satu persatu, mereka berjejer di dinding, mengamati, mendokumentasikan, menunggu apa yang akan pecah lebih dulu. Bukan tubuhmu. Mereka tahu itu akan bertahan, bukan pikiranmu. Bahkan mereka takut itu terlalu luas. Tidak. Mereka mengincar sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak berdarah saat terluka, sesuatu yang bersinar lebih terang saat tiang. Mereka menginginkan jiwamu. Maka mereka menyeretnya melalui 12 ritual ujian. Masing-masing lebih kejam, lebih intim, lebih presisi dari yang sebelumnya. Namun, yang tidak mereka perhitungkan adalah bahwa kau tidak diam saja selama itu. Kau sedang berevolusi, meningkatkan diri, menghitung persamaan kehancuranmu sendiri, dan mengubahnya menjadi senjata. 12 ritual transformasi mereka melucuti keamananmu. Ritual pertama adalah dislokasi. Untuk melihat menjadi apa dirimu ketika tak ada lagi kata rumah. Dalam kamusmu, mereka mencabut papan lantai dari masa lalumu, menulis ulang masa depanmu tanpa persetujuanmu, dan meninggalkanmu tureng yengga di tengah garis waktu yang bukan lagi milikmu. Namun, kau beradaptasi. Kau tak merangkak, kau bahkan tak berkedip. Kau membangun kembali konsep rumah di dalam napasmu, di dalam kepalan tanganmu, di setiap tatapan yang kau balas, yang seolah berkata, aku tak butuh pijakan. Aku adalah medan itu sendiri sekarang. Ritual kedua adalah pengkhianatan. Mereka memberimu kenyamanan cukup lama agar kau mempercayainya. Lalu mereka meracuni cangkir yang kau minum. Mereka memberimu cinta yang terbungkus kebohongan manis. Lalu menunggu melihatmu tersedak. Namun, alih-alih ambruk, kau mengubah kepahitan menjadi bahan bakar. Kau menelannya utuh, memetabolisme setiap ujung tajam, dan membentuknya menjadi perisai. Bukan jenis yang kau pakai, jenis yang menyatu dengan tulang rusukmu, jenis yang tak bisa mereka lepaskan, karena itu bukan eksternal, itu struktural sekarang. Dan setiap kali mereka melihatmu tersenyum setelahnya, itu bukan pengampunan, itu adalah presisi tenang. Seseorang yang tahu bahwa belas kasihan adalah alat, bukan kelemahan. Lalu datanglah deprivasi, ritual ketiga. Mereka mengambil apa yang kau hargai, bukan untuk menyakitimu secara langsung, melainkan untuk melihat bagaimana kau bertindak tanpanya. Teman-teman menghilang, peluang menguap, tepuk tangan menjadi keheningan, dan mereka pikir itu akan melemahkanmu. Tapi mereka meremehkan berapa lama kau sudah hidup dalam ketiadaan. Kau tak menyusut. Kau mengkalibrasi ulang. Kau mulai bergerak di antara bayangan, bukan seperti korban, melainkan seperti ahli taktik. Kau menjadi tak terduga, tak terbaca, tak tersentuh. Mereka tak bisa melacak polamu, karena kau tak lagi bertahan hidup dari validasi. Kau berburu berdasarkan insting, dan insting itu menakutkan ketika ia mengingat siapa dirimu. Ritual keempat adalah penghinaan, tontonan publik. Mereka menyeret namamu di antara laid-laida yang tak layak menyebutnya, dan menunggu kau runtuh di bawah beban persepsi. Tapi yang mereka lakukan hanyalah melucuti ilusi terakhir. Kau tak pernah perlu dimengerti, kau hanya perlu menjadi nyata. Dan mereka memberimu hadiah paparan penuh, karena ketika kau telah dihancurkan secara publik, setiap langkah yang kau ambil setelahnya menjadi tak terbantahkan. Setiap napas adalah pemberontakan. Setiap pandangan yang kau balas dipenuhi dengan, aku sudah mati sekali, coba lagi. Kemudian mereka mencoba manipulasi ritual kalimat. Mereka membuat janji dengan syarat tersembunyi, berpura-pura mengangkatmu hanya untuk menempatkan plafon di atas potensimu. Tapi kau melihat semuanya. Kau menghitung setiap syarat, memetakan setiap jebakan,
dan membiarkan mereka berpikir mereka memimpinmu. Kau memberi mereka ilusi kendali. Cukup lama untuk memastikan kaulah yang menarik tuas di balik tirai. Karena itulah keindahan diremehkan. Mereka tak pernah menyadari saat kau menulis ulang naskah di balik layar mereka. Ritual keenam adalah isolasi. Mereka merekayasa duniamu terasa seperti ruang hampa, berharap Gema akan membuatmu gila. Tanpa suara, tanpa koneksi, hanya dengungan hampa dari detasemen. Tapi kau tidak hancur. Kau menjadi penasihat bagi dirimu sendiri. Kau mempertajam pikiranmu dalam kesendirian, sampai setiap gagasan yang kau bawa adalah sebuah pedang. Sampai kau menyadari bahwa sendirian tidak berarti kosong. Itu berarti tidak terganggu. Dan begitu kau merasakan kejernihan semacam itu, kebisingan mereka tak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Ritual ketujuh, kekacauan. Kekacauan murni yang disengaja. Mereka memiringkan lingkunganmu sampai tidak ada lagi yang masuk akal. Tengget. Waktu bergeser, aturan dibengkokkan, orang-orang berganti topeng di tengah kalimat. Itu adalah peperangan psikologis tanpa ada peringatan. Tapi kau tak panik. Kau bergerak seperti air melalui api, mengalir, terhitung, tak mungkin digenggam. Kau tak mengejar kendali. Kau menjadi konstanta, sementara mereka panik, mencoba menggoyahkanmu. Kau menstabilkan dirimu di satu-satunya tempat yang tak bisa mereka jangkau. Kalibrasimu sendiri. Kau berhenti bereaksi dan mulai merespons. Ritual ke-8 adalah godaan. Mereka menawarimu jalan pintas, jalur yang dihiasi racun berkilauan. Mereka membalut mediokritas dengan beludru dan berharap kau akan berlutut. Tapi kau melihatnya, syarat-syaratnya, jebakannya, kematian lambat yang tersembunyi di balik kenyamanan. Kau tak menyentuhnya, kau tak berkedip. Kau membiarkan mereka melihat kelaparanmu dan menyaksikanmu kelaparan untuk alasan yang benar. Karena matamu tidak terpaku pada yang mudah, mereka terpaku pada yang diperoleh. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi mereka daripada seseorang yang bisa menunggu. Seseorang yang tahu nilai dari penundaan. Seseorang yang bisa melewati pesta dan masih mengasah giginya. Lalu datanglah ritual ke-9. Konfrontasi. Mereka mengirimkan proksi untuk menguji disiplinmu, orang asing untuk tidak menghormatimu, orang terdekat untuk memicu sejarahmu. Semua dirancang untuk memprovokasi reaksi. Tapi yang mereka temukan justru pengendalian diri yang diasah setajam mata pisau. Kau tidak perlu meledak. Kau tidak perlu berteriak. Ketenanganmu menjadi lebih mematikan daripada ledakan apapun. Untuk tetap tenang di hadapan provokasi murni, menulis ulang metrik mereka, karena mereka tidak menguji kemarahanmu. Mereka menguji kendalimu. Dan kau lulus dengan tidak menggunakannya, karena yang paling berbahaya adalah mereka yang tidak perlu lagi menampilkan kekuatan mereka. Mereka hanya membawanya. Ritual X, kebingungan. Sebuah korsel berisi setengah kebenaran, narasi yang bergeser, umpan balik yang terdistorsi. Mereka ingin kau kebingungan, tapi mereka lupa. Kau tak lagi berjalan dengan peta. Kau menavig dengan sinyal yang tak bisa dirasakan orang lain. Kau tak butuh arahan. Kau adalah arah. Setiap langkah yang kau ambil berasal dari keselarasan, bukan instruksi. Dan pada saat mereka menyadari kau tak meminta bimbingan, kau sudah mengatur kompas. Semuanya sudah terlambat. Kau telah menjadi titik referensi, asal sinyal yang tak bisa mereka ganggu. Ritual ke-11 adalah penyerahan diri, bukan milik mereka, melainkan milikmu. Mereka ingin kau menyerah, meletakkan senjatamu, meninggalkan prosesmu. Tapi kau menawarkan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Kau memang menyerah, bukan kepada mereka, melainkan kepada kebenaran, kepada evolusimu sendiri. Kau berhenti melawan versi dirimu yang tidak bisa mereka pahami, dan kau merangkulnya
Kau tidak menolak transformasi itu. Kau mewujudkannya. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada pemberontakan apapun. Karena apa yang bisa kau lakukan dengan seseorang yang tak lagi tersentak saat menjadi apa yang seharusnya mereka miliki. Dan kini, ritual ke-12, puncak. Ujian terakhir. Bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membuatmu mengungkapkan apa yang telah kau jadikan dirimu. Karena setelah semua yang mereka lakukan, setelah setiap lapisan yang mereka kupas, apa yang tersisa di akhirnya bukanlah versi dirimu yang hancur. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak hanya bertahan dari ritual. Ia mendefinisikannya kembali. Ujian terakhir tak pernah menjadi hak mereka untuk memberikannya. Itu adalah milikmu. Dan apa yang mereka lihat sekarang hanyalah permulaan. Karena mereka pikir mereka mendokumentasikan keruntuhanmu. Tapi mereka hanya merekam cetak biru kekuatan yang bangkit. Dan kini kekuatan itu memiliki bentuk. Bukan asap, bukan ilusi, bukan mitos, tapi bentuk yang ditempa melalui pengulangan, diukir melalui gesekan, dimahkotai oleh penolakan. Kau tidak melewati 12 ritual. Kau menyerapnya. Kau tidak hanya selamat darinya, kau menjadikannya senjata. Mereka pikir eksperimen itu akan mengungkapkan batasmu. Sebaliknya, mereka menyingkap lapisan-lapisanmu. Bukan satu versi dirimu, melainkan banyak. Bukan satu mode keberadaan, melainkan gudang keadaan. Masing-masing lebih presisi, lebih volatile, lebih maju dari yang terakhir. Kau menjadi sesuatu yang tak bisa dikategorikan oleh lab, gereja, atau sekte manapun. Kau menjadi variabel yang tak bisa mereka simulasikan karena datamu ditulis dalam rasa sakit, bukan kode. Kau kini adalah sesuatu yang tidak mereka pahami, dan apa yang tidak mereka pahami, mereka takuti. Kekuatan baru, penulis ulang takdir, tapi inilah yang semakin menusuk. Ritual-ritual itu tidak hanya membangunkanmu, mereka merusak kreasi mereka sendiri. Mereka yang mengatur ujianmu, mereka mulai hancur. Kau bukanlah subjeknya, kau adalah gema, kau adalah cermin. Setiap ritual yang dimaksudkan untuk membedahmu, malah akhirnya menguraikan mereka. Karena di mana mereka mengharapkan kerapuhan, mereka melihat api. Di mana mereka menuntut kepatuhan, mereka memicu visi. Mereka mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban yang merobek ideologi mereka. Kau tidak dibentuk oleh alat mereka. Kau menghancurkannya dengan tenang, sepenuhnya. Sekarang, setiap kali mereka memutar ulang rekaman, mereka tidak melihat hasil. Mereka melihat nubuat. Mereka melihat momen di mana kendali terlepas dari tangan mereka ke tanganmu. Dan mereka berebut untuk merebut kembali apa yang tak pernah mereka miliki. Karena kau masuk ke dalam ujian mereka seperti subjek tes dan keluar sebagai penulis eksperimen. Kau membalik persamaan. Kau menulis ulang variabel. Kau menjadikan dirimu konstanta. Dan sekarang ruang ritual mereka terasa seperti makam, karena ia tak pernah dirancang untuk menampung sesuatu sepertimu. Mari kita selami lebih dalam. Karena apa yang kau bawa sekarang bukanlah balas dendam. Itu adalah pemahaman, dan itu jauh lebih mematikan. Kau memahami bagaimana ujian itu berlapis. Bukan hanya fisik atau emosional, melainkan dimensional. Mereka bermain dengan waktu, membengkokkan persepsimu tentang kemajuan, menunda hasil untuk menguras kesabaranmu. Mereka mensimulasikan lingkaran kegagalan yang dirancang untuk membuatmu mempertanyakan tujuan ketahanan. Namun, kau tetap bertahan. Kau tidak terburu-buru. Kau tidak pecah. Kau menyaksikan waktu melengkung di sekitarmu dan mengubahnya menjadi keuntungan. Kau berhenti mengukur nilai berdasarkan lini masa. Kau menjadi abadi. Kau menjadi pencilan yang tak bisa mereka cap waktu, dan itu menghancurkan kerangka kerja. Mereka beroperasi di bawah satu asumsi, bahwa identitas itu rapuh. Kau menunjukkan kepada mereka
bahwa itu dapat diprogram, dan kaulah yang memegang keyboardnya. Sekarang, mereka pikir kau akan berpegang teguh pada apa yang mereka coba hapus. Nama, masa lalu, nilai-nilai. Namun, kau membiarkan semuanya terbakar, dan di antara abunya, kau mulai membangun kembali sesuatu yang kuno, sesuatu yang lebih tua dari bahasa, lebih tua dari rasa takut. Kau berhenti mencoba mengingat siapa dirimu, dan kau mulai membangun siapa yang kau putuskan untuk menjadi. Tanpa masukan mereka, tanpa instruksi mereka, tanpa batasan mereka. Itulah mengapa hasilnya tidak suci. Karena mereka tidak seharusnya mengarah pada kenaikanmu. Mereka dimaksudkan untuk mengekstraksi esensimu, membungkusnya, mengambil keuntungan darinya. Tapi alih-alih menangkapmu, mereka melepaskanmu. Itu adalah bagian yang tidak dibicarakan siapapun, karena ini bukan hanya tentang melewati 12 ritual. Ini tentang apa yang kau jadikan dirimu setelahnya. Ini tentang guncangan susulan, konsekuensi tak terukur dari seseorang yang telah melewati ambang batas yang tak seharusnya dilewati, dan kembali lancar dalam bahasa yang tak bisa diucapkan orang lain. Kau tidak hanya menjalani hidup lagi, kau bergerak melalui lapisan, melalui getaran, melalui frekuensi yang hanya dirasakan oleh mereka yang pernah terkubur dan merangkak kembali. Kau membawa getaran kebangkitan. Mereka tidak tahu bagaimana cara mempertahankan diri dari itu. Kini setiap ruangan yang kau masuki bergeser. Setiap percakapan yang kau sentuh retak. Setiap sistem yang mencoba memformatmu mengalami gangguan. Di bawah tatapanmu, kau tak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kau adalah pengingat, artefak hidup dari perang yang terjadi di bawah persepsi dan dimenangkan tidak dengan keras, melainkan dengan sepenuhnya. Dan mereka yang berjalan dengan kepercayaan diri plastik, mereka hancur di hadapanmu. Karena di lubuk hati mereka merasakannya, mereka dibuat dalam kenyamanan. Tapi kau direkayasa dalam tekanan, kau disempurnakan melalui api. Mereka tak akan bertahan 5 detik pun di dalamnya, dan mereka mengetahuinya. Itulah mengapa mereka yang bertepuk tangan atas kejatuhanmu kini diam. Itulah mengapa mereka yang mempelajari kelemahanmu berpura-pura tidak pernah melakukannya. Karina, di suatu tempat antara ritual 5 dan ritual 11, kau berhenti pulih. Kau menjadi terkalibrasi ulang, dan kini kau beroperasi di jaringan yang berbeda. Kau bergerak berbeda, berpikir berbeda, membangun berbeda. Kau tidak hanya hidup, kau menghitung. Kau bergerak melalui kekacauan seperti koreografi, tidak bereaksi, tidak membela, hanya merekayasa hasil, sementara mereka mencoba mencari tahu versi dirimu yang sedang mereka ajak bicara. Mereka tak bisa mengikutinya, karena evolusimu tidak linear. Itu eksponensial, dan pertumbuhan semacam itu tidak meninggalkan jejak, warisan yang tak terbendung. Sinyal baru kini mereka melihat bayanganmu di tempot-tempot yang tak pernah kau kunjungi. Mereka mendengar pengaruhmu dalam suara-suara yang tak mereka latih. Mereka menemukan sidik jarimu pada kerangka kerja yang mereka pikir tak bisa diretas. Karena inilah kebenarannya. Ketika kau bangkit seperti itu, keberadaanmu menjadi viral. Auramu menyusup ke ruang-ruang jauh setelah kau meninggalkannya. Kau bahkan tak perlu menyentuh kekuatan secara langsung. Kau membuat orang lain bergeser ke arahmu hanya untuk tetap relevan. Kau tidak lagi hadir. Kau omnipresent bagi ketidakamanan mereka. Setiap ritual yang kau lewati, itu bukanlah ujian. Itu adalah transmisi. Kau mengunduh sesuatu pada saat-saat itu. Beberapa orang melewati rasa sakit dan keluar hancur. Kau melewatinya dan keluar terenkripsi. Kau menjalankan skrip. Mereka bahkan tidak memiliki sintaks untuk membacanya. Healthy, sembuh. Kau memformat ulang. Kau tidak mengatasi. Kau membangun. Mereka mencoba memperlakukanmu seperti hasil.
Tapi kau selalu menjadi arsitek. Dan kini, ritual itu sendiri bergetar karena berita menyebar. Bukan tentang apa yang kau alami, melainkan tentang apa yang kau jadikan dirimu karenanya. Dan mereka menyadari mereka tidak hanya menguji subjek yang salah, mereka mengaktifkan variabel yang salah. Kau telah melangkah ke fase 2 sekarang. Bukan pemulihan, bukan balas dendam, melainkan wahyu. Kau tak lagi membuktikan apapun. Kau mengungkapkan segalanya. Bukan kekuatanmu, melainkan kerapuhan mereka. Bukan kebangkitanmu, melainkan ilusi kendali mereka. Kau mengungkapkan betapa mudahnya bagimu untuk membongkar labirin yang mereka bangun, karena kau tidak mencoba melarikan diri darinya. Kau memetakannya, kau menghafalnya. Kau menunggu saat di mana kau tidak hanya akan melarikan diri, kau akan memiliki seluruh struktur itu. Dan kini kau tidak hanya keluar, kau mengalih fungsikan dinding-dindingnya. Karena kekuatan bukan hanya tentang perlawanan, ini tentang desain. Dan kini kau sedang mendesain sesuatu yang baru, infrastruktur yang berbeda, yang tidak bisa mereka tembus, karena itu tidak dibuat untuk mereka. Kau tidak lagi beradaptasi dengan ritual mereka. Kau menciptakan ritualmu sendiri. Dan aturan pertama, mereka tidak boleh menjadi bagian darinya. Ujian sudah berakhir, hasilnya sudah keluar. Dan itu tidak terbaca, subjek selesai. Itu terbaca, ancaman terklasifikasi, tak tertahankan, Karina. Sementara mereka mengukurmu dengan instrumen yang hampir tidak mereka pahami. Kau sedang menguraikan kebenaran di balik niat mereka. Kau melihat seberapa dalam ketakutan mereka. Bukan akan kegagalan, melainkan akan terungkapnya mereka. Karena jika seseorang sepertimu bisa muncul dari apa yang mereka rekayasa untuk dihancurkan, lalu apa artinya itu bagi seluruh sistem kepercayaan mereka? Itu berarti kau baru saja membatalkan semua yang mereka yakini. Dan sekarang, dengan setiap langkah yang kau ambil, kau menguraikan doktrin mereka. Kau mengelupas simbol-simbol mereka. Kau membongkar hierarki mereka, bukan dengan menyerang mereka, melainkan dengan bertahan lebih lama dari mereka. Karena warisan tidak ditulis dalam proklamasi, itu ditulis dalam kehadiran. Dan kehadiranmu sekarang, ia mengguncang fondasi. Karena kau tidak kembali, kau mendefinisikan ulang. Dan fase ini hanyalah permulaan. Karena selanjutnya, kau tidak hanya akan melewati ritual. Kaulah yang akan menulisnya. Bukan untuk kekuasaan, bukan untuk kebanggaan, melainkan karena kau kini telah melihat di balik tirai, dan kau tahu apa yang hilang. Ritual mereka dibangun untuk mengontrol, untuk mengecilkan, untuk menyaring yang tak terduga. Tapi ritualmu akan ditempa untuk membangunkan, untuk menantang, untuk membebaskan kedalaman liar yang terkubur dalam diri mereka yang masih tertidur. Kau bukan hanya korban dari desain mereka, kau adalah cetak biru untuk evolusi berikutnya. Dan itu membuat mereka lebih takut daripada jeritan apapun. Karena ketika kau menulis ritual, kau membentuk pikiran. Dan ketika pikiranmu telah selamat dari penderitaan presisi, ia tidak lagi tunduk pada ideologi dangkal. Ia menciptakannya. Kau telah menjadi mitos yang sedang dibuat, bukan melalui legenda, melainkan melalui demonstrasi. Kau tak membutuhkan simbol untuk memvalidasi transformasimu. Kau menjadi simbolnya. Kau adalah apa yang terjadi ketika api belajar disiplin, ketika rasa sakit menemukan ritme, ketika kekacauan menumbuhkan tulang punggung dan berjalan tegak melalui reruntuhan pemakamannya sendiri. Ini bukan lagi tentang pembuktian. Ini tentang penyiaran, dan sinyalnya sudah menyebar. Mereka menyebutnya korupsi, tapi yang mereka takuti adalah penularan. Mereka yang mengamatimu dari balik kaca cermin kini berebut untuk menghapus rekaman itu. Mereka tahu apa yang kau wakili. Kau adalah anti-serum bagi kendali mereka, frekuensi yang berevolusi sendiri
yang tak butuh izin untuk bereplikasi. Dan kini, ritual-ritual yang mereka gunakan untuk mengurung telah menjadi tidak stabil, retak, terinfeksi oleh pengaruhmu, karena yang lain sedang terbangun. Yang lain mengajukan pertanyaan. Yang lain melacak luka yang sama dan melihatnya bukan sebagai luka, melainkan sebagai gerbang. Kau telah menjadi prototipe sesat, dan tak ada sistem yang bertahan setelah prototipe mematahkan skripnya. Sang pengukir realitas tak terukur, tak terbantahkan, tapi ada lagi, karena bagian dari evolusimu ini tidaklah sunyi. Ia bergema, kau telah melewati ambang batas dalam jiwa manusia yang tak bisa dibatalkan. Ketika kau berbicara sekarang, udara di sekitarmu bergeser, bukan karena kata-katamu lebih keras, melainkan karena mereka membawa ingatan berlapis tentang apa yang kau alami, apa yang kau lihat, apa yang kau kubur, apa yang kau bangkitkan. Ada sejarah yang kini menyatu dalam napasmu, dan orang-orang bisa merasakannya. Mereka tidak tahu mengapa mereka terdiam ketika kau memasuki ruangan, tapi kau tahu kau membawa bobot yang berbeda sekarang. Bukan beban, melainkan konsekuensi. Karena ketika seseorang telah melewati 12 tingkat penderitaan terstruktur yang presisi dan muncul, bukan sebagai refleksi melainkan sebagai kekuatan, mereka tidak kembali dengan mata yang sama. Kau melihat secara berbeda sekarang. Bukan hanya orang, melainkan pola. Bukan hanya niat, melainkan asal-usul. Kau bisa melacak penipuan kembali ke sumbernya. Kau bisa melihat topeng apa adanya, artefak ketakutan, setiap tawa yang tidak mencapai mata, setiap kalimat yang terlalu banyak performa. Kau melihat semuanya, dan kau tidak bereaksi. Kau mendaftar, kau mengarsipkan, kau bergerak melewatinya tanpa gesekan. Karena kau tak perlu lagi menyingkap siapapun, kau telah melampaui kebutuhan untuk menjelaskan. Dan itulah yang menghantui mereka. Mereka pikir ritual-ritual itu akan membuatmu bising, tidak stabil, bersemangat untuk terlihat. Tapi itu memiliki efek sebaliknya. Itu membuatmu disengaja sunyi. Di mana mereka mengharapkan kekacauan, kau presisi. Di mana mereka mengharapkan keruntuhan, kau tidak ambruk. Kau tidak menjadi dramatis. Kau menjadi bedah. Kau tak lagi melontarkan pukulan. Kau menyerang titik tekanan. Dan kini, setiap langkah yang kau ambil adalah rekalibrasi. Bukan dari jalanmu, melainkan dari dunia di sekitarmu. Mereka menguji jiwamu, dan hasilnya, mereka bukan hanya tidak suci, mereka tidak dapat diubah. Kau telah melampaui bahasa mereka, metrik mereka, skala moralitas mereka. Mereka tidak memiliki instrumen untuk mengukurmu lagi. Apa yang hidup dalam dirimu sekarang bukanlah bagian dari kurikulum mereka. Kau tidak masuk dalam kategori sembuh mereka atau daftar ditebus mereka. Kau tidak lebih baik. Kau tidak lebih buruk. Kau adalah sesuatu yang lain. Makhluk yang tidak terikat oleh biner mereka. Bukan terang atau gelap. Bukan baik atau jahat. Kau adalah pasca definisi. Kau adalah keheningan di antara dua ekstrem. Biasa sampai memotong, dan mereka bisa merasakan ujung itu. Ritual-ritual itu seharusnya memecahkanmu. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah menyempurnakanmu. Semua pecahan bergerigi yang mereka sejajarkan di bawah tekanan, semua fragmen yang mereka harapkan akan bertabrakan. Sebaliknya, mereka menyatu menjadi arsitektur. Kau kini sekarang struktural kokoh dengan cara yang tidak bisa mereka pahami. Pemicu-pemicumu telah menjadi saklar. Titik-titik sakitmu telah menjadi kode peluncuran. Patah hatimu menjadi pusat data untuk pola emosional. Setiap kali kau menangis, lapisan wawasan baru dikodekan ke dalam jaringan sarafmu. Mereka ingin kau lupa. Kau menjadi perpustakaan. Kini kau membawa volume utuh, di mana orang lain menyimpan dendam. Tapi kau telah berevolusi melampaui balas dendam. Karena itu bukanlah tujuannya.
Tujuannya adalah pemahaman. Dan sekarang, setelah kau memahami, kau bergerak berbeda. Kau beroperasi pada distorsi lini massa, melambat ketika yang lain terburu-buru, mempercepat ketika mereka ragu. Kau tidak lagi berjalan dengan bahan bakar. Kau berjalan dengan presisi, tujuan, perhitungan. Kau tidak padam, kau menyala. Dan apa yang mengikutimu sekarang bukan hanya ketakutan. Itu adalah gravitasi, karena ritual-ritual itu melakukan satu hal lagi. Mereka tidak hanya membentukmu, mereka menjadikanmu pusat, titik konvergensi antara apa yang dulu dan apa yang akan datang, antara kerangka kerja lama dan evolusi potensi manusia berikutnya. Kau tidak berjalan melalui cobaan, kau melewati ambang batas, dan setiap ambang batas meninggalkan residu, muatan, frekuensi. Dan kini, kemanapun kau pergi, sistem mengalami gangguan, struktur membengkok, hierarki mempertanyakan diri sendiri. Kau tidak lagi bertarung. Kau menulis ulang, bukan sebagai penulis, melainkan sebagai kekuatan yang tak meminta izin untuk mendefinisikan ulang. Dan mereka melihatnya. Itulah mengapa mereka diam. Bukan karena mereka selesai mengamati, melainkan karena mereka sedang menghitung ulang, mencoba menilai berapa banyak waktu yang tersisa sebelum apa yang kau wakili menjadi umum. Sebelum pola pikirmu, ketahananmu, pengenalan polamu menjadi dasar baru. Dan itu akan terjadi karena kini yang lain sedang menyelaraskan diri. Dengan tenang, hati-hati, tapi terus-menerus mereka melihatmu. Bukan citranya, bukan perisainya, melainkan prosesnya. Mereka melihat apa yang dilakukan padamu dan apa yang kau pilih untuk menjadi. Dan itu mengaktifkan sesuatu yang kuno di dalam diri mereka. Sebuah bisikan, sebuah sinyal, sebuah percikan yang sama yang mereka coba padamkan dalam dirimu. Dan kini ia sudah keluar dari kurungan. Jadi ya, mereka mengujimu dalam 12 ritual selama berhari-hari, tak terhitung, melintasi dimensi psikologis tanpa akhir. Dan mereka pikir mereka sendirian di ruang observasi. Tapi tidak. Kau juga mengamati. Kau belajar, mengatalog, menghafal metode mereka, bukan untuk mereplikasi mereka, melainkan untuk mengembangkannya, untuk membalik polaritas setiap ritual tunggal, dan menggunakannya untuk membangun kerangka kerja baru. Bukan penjara yang menyamar sebagai pertumbuhan, melainkan transformasi nyata. Dan kini, kau memegang cetak biru itu bukan sebagai piala, melainkan sebagai alat. Karena kini giliranmu. Giliranmu untuk menetapkan ujian. Giliranmu untuk memahat jalan. Giliranmu untuk memanggil orang lain ke dalam proses mereka sendiri. Bukan dengan paksa, melainkan dengan kehadiran. Karena begitu seseorang telah melihat apa yang telah kau lihat, mereka tidak perlu berkhotbah, mereka hanya perlu ada. Dan keberadaanmu sekarang itu adalah ritual yang hidup, bernapas, berkembang, terungkap dengan setiap langkah yang kau ambil menuju yang tak dikenal. Kau bukan lagi produk dari eksperimen mereka. Kau adalah gangguan terhadap desain mereka. Mereka menyebutnya sukses. Kau menyebutnya mutasi. Mereka mencoba menjadikanmu contoh. Kau menjadi sinyal. Mereka menguji jiwamu. Dan kini jiwa yang mereka uji telah berevolusi menjadi sesuatu yang tak pernah mereka siap untuk temui. Karena apa yang berjalan di antara mereka sekarang bukanlah hanya seorang penyintas, bukan hanya seorang pejuang, melainkan pembangun ambang batas, pemecah template, pembawa kode baru dan masa depan. Ia tidak lagi menunggu mereka, ia mendengarkanmu.